Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengajar praktik Bapak Suratno SPD, yang saya hormati fasilitator CGP Bapak Hartanto SPD MM, juga CGP kami dari SD Karyayu Ibu Wijipeni Setiani SPD, rekan-rekan guru SD Negeri Karyayu yang saya hormati. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita masih bisa bertemu dalam rangka diseminasi modul 14 budaya positif bagi calon guru penggerak angkatan 7 Ibu Wijipeni Setiani SPD SD Negeri Karyayu dalam kondisi sehat walafiat tidak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita berkumpul di ruang ini terkait dengan kegiatan diseminasi bagi calon guru penggerak. Saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri Karyayu mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada beliau fasilitator Bapak Hartanto SPD MM dan juga pengajar praktik Bapak Suratno SPD dari SMA Negeri Karyayu. Juga tak lupa saya mengucapkan terima kasih juga kepada para calon guru penggerak yang ada di SD Karyayu, terutama Ibu Wijipeni Setiani SPD yang dalam hal ini sedang berproses memberikan ilmunya pada program guru penggerak, karena kita ketahui bersama bahwa program guru penggerak merupakan program yang sangat strategis bagi guru. Mengapa demikian? Banyak ilmu yang kita dapat dari proses perekrutan, awal perekrutan sampai dengan proses pembelajarannya di CGP itu betul-betul merupakan satu satu ilmu yang tidak bisa didapatkan dari yang lain tanpa proses. Dan alhamdulillah SD Karyayu melalui Bu Wijipeni Setiani SPD yang sudah mengikuti sejak awal proses perekrutan sampai dengan proses pembelajarannya di CGP, saya betul-betul merasa bangga karena melalui beliau bisa memotivasi bagi guru-guru kami yang ada di SD Negeri Karyayu. Dalam hal ini saya betul-betul mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bu Wijipeni Setiani, bisa memotivasi teman-teman yang lain. Berharap juga nanti tetangga kita, SD-SD kita yang lain juga bisa seperti itu. Artinya kita menjadi yang pertama, ya, menjadi yang pertama. Kalau yang menjadi pertama itu kan banyak sekali betul, ada kendalanya, pasti ada. Ya, kira-kira yang saya lihat sejak seleksi pertama, perekrutan pertama Bu Penny mengikuti seleksi CGP itu hambatan ada terkait dengan waktu, tetapi beliau masih bisa melapor di kegiatan sehari-harinya, di pembelajarannya, ya, melalui supervisi. Saya melihat langsung bagaimana beliau mengaktifkan anak-anak
melalui pembelajaran, melalui kegiatan-kegiatan yang sekarang ini terfokusnya bukan pada guru tetapi pada siswa. Bagaimana dia istilahnya memberikan apa ya, agar anak-anak bisa terlibat langsung, itu dia punya strategi, punya trik luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan Bu Penny selain bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman semuanya, juga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman guru yang ada di wilayah sekitarnya, artinya di Kudus maupun di bahkan di kecamatan ya. Ini berharap bisa lebih baik dari yang sekarang. Nah, melalui diseminasi ini nanti Bu Penny akan memberikan bagaimana upayanya, motivasinya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk berkontribusi kepada sekolah kita, terutama SD Negeri Kalian. Ya, jadi itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti kepada beliau, Bapak Fasilitator, Bapak SPDMM, dan juga Bapak Pengajar Praktik, Bapak Suratna Sudin, bisa memberikan masukan kepada Bu Penny agar beliau bisa menjadi lebih baik dari yang sudah baik. Dan kami dari sekolah, terutama saya sebagai kepala sekolah, akan selalu memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan, terutama di SD Negeri Kalian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila dalam menyampaikan banyak kekurangannya. Yang pasti hari ini saya merasa bangga karena Bu Penny sebagai calon guru penggerak sudah bisa memberikan yang terbaik, kontribusi yang terbaik untuk SD Kaliayu, sehingga bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Rida Sumilir SPD MPD selaku Kepala SD Negeri Kaliayu, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kaliayu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu Guru hadirin yang berbahagia, diseminasi ini saya laksanakan untuk memenuhi tugas aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 7. Sebelum kita memulai, marilah kita bersama melakukan mindfulness untuk menenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak semua situasi dalam diri untuk hadir semua. Berhenti, amati nafas, amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih
3 menit saja. Sebelum mulai, silahkan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang, mari kita bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Mari tarik nafas, tahan 4 detik, keluarkan dalam 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik napas dan 5 hitungan juga untuk membuang napas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya, Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana Bapak Ibu? Setelah tadi melakukan mindfulness, bagaimana rasanya saat ini? Tenang, lebih rileks. Mindfulness juga bisa dilakukan di kelas agar bisa kita lebih fokus dan lebih tenang. Oke? Bapak Ibu, tujuan dari diseminasi kali ini yang pertama adalah
memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, memahami konsep budaya positif. Yang ketiga, memahami peran guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Bapak Ibu, ada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan adalah suatu tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntut, hendaknya memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama bahwa anak-anak memiliki kodratnya masing-masing. Kita tidak bisa mengubah kodrat anak. Layaknya seorang petani. Petani tidak bisa mengubah dari padi menjadi jagung atau jagung menjadi kedelai. Petani hanya bisa membuat padi itu agar tumbuh subur, agar berkembang dengan baik dan mendapatkan benih padi yang berkualitas. Sama dengan kita pendidik, kita tidak bisa mengubah kodrat anak. Yang bisa kita lakukan hanya menuntut, membimbing untuk mendapatkan kebahagiaan sendiri-sendirinya. Dalam proses menuntut dan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, Bapak Ibu, kita dalam mendidik, dalam menggunakan, hendaknya kita juga menyesuaikan dengan kodrat zaman pada saat ini. Sekarang ini teknologi sudah semakin berkembang, teknologi luar sudah semakin maju. Untuk itu kita juga harus beradaptasi dengan perkembangan zaman saat ini. Kemudian filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu anak bukan tabula rasa, bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama. Tujuan pendidikan adalah menuntut anak menebarkan lakunya untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Mendidik anak itu sama dengan mendidik masyarakat, karena anak adalah bagian dari masyarakat. Mendidik anak berarti mempersiapkan masa depan anak untuk berkehidupan yang lebih baik. Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantoro, anak itu bukan tabula rasa, bukan kertas kosong yang masih kosong dan kita bebas mencoret-coret di kertas ini. Tetapi anak itu sudah mempunyai kodratnya masing-masing, dan tugas kita adalah menebarkan kodratnya untuk mendapatkan perilaku yang baik, berbudi pekerti luhur dan berkarakter, terutama karakter pelajar Pancasila. Berikutnya, peran pendidik hanya menuntut membersamai anak menggunakan sistem among siswa. Seperti yang kita tahu, semboyan Ki Hajar Dewantoro yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso Tutmuri Handayani, yang artinya Ing Ngarso Sungtulodo, di depan memberikan teladan. Kita sebagai pendidik harus memberikan teladan yang baik kepada peserta didik. Karena apa? Pendidik adalah panutan oleh peserta didik. Untuk itu kita memberikan teladan agar siswa dapat meniru apa yang kita lakukan. Kemudian Ing Madya Mangunkarso di tengah memberi bimbingan. Kita sebagai pendidik haruslah membimbing, menuntut anak untuk menebalkan kodratnya, memberikan pembelajaran agar mereka muncul karakter-karakter yang baik. Kemudian Tutmuri Handayani di belakang memberi dorongan. Selain menuntut, membimbing, kita juga memberikan dorongan, motivasi agar anak-anak tumbuh bakat serta minatnya.
haruslah dapat membimbing dan menguatkan apa yang ada di dalam diri setiap anak, agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, cara hidupnya, dan pertumbuhannya. Hal ini dapat dicapai dengan penerapan budaya positif di sekolah. Budaya positif ini timbul dari kebiasaan-kebiasaan positif yang dilaksanakan setiap hari atau rutin di sekolah. Guru sebagai pamong dapat memberikan tuntunan, membersamai anak dan dalam melaksanakan disiplin positif. Guru diharapkan memiliki kompetensi, nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kita sebagai pendidik memiliki tanggung jawab, yaitu mewujudkan lingkungan yang positif, yang terdiri dari seluruh warga sekolah, yang memiliki tujuan yang dapat berkolaborasi bekerja sama untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif. Dari kegiatan-kegiatan positif akan timbul karakter-karakter yang baik. Dari kegiatan yang positif dan karakter yang baik itu nanti akan muncul disiplin positif. Nah, nanti kita akan belajar disiplin positif. Nah, ini ada pertanyaan otomatis Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada yang ingin berpendapat? Oh, silakan Bu. Terima kasih. Menurut saya, ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tergantung pemberian hukumannya sendiri itu. Ya. Kalau pemberian hukumannya seperti untuk kebaikannya, itu menurut saya tidak apa-apa ya. Misalkan membaca atau membersihkan halaman, terus itu juga dapat meningkatkan kedisiplinan. Atau kita memberikan reward untuk anak, misalnya untuk yang datang lebih awal atau yang bisa dalam pembelajaran dia lebih aktif, itu juga memotivasi anak agar lebih meningkatkan dalam belajar seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Budian, jawabannya sangat baik sekali. Menurut Budian tadi, pemberian hukuman bisa dilakukan dengan apa cara tadi? Memberikan hukuman yang positif, ya, atau biasa kita memberikan itu membersihkan halaman atau tadi apalagi membaca, asal itu positif itu baik gitu, kemudian memberikan penghargaan. Nah, Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu berpendapat seperti itu, tetapi coba kita renungkan kembali. Anak-anak kita ini penghargaan. Anak-anak besok yang datang paling awal nanti kasih guru kasih hadiah. Nah, sekali dua kali memang penghargaan itu boleh dilakukan. Tetapi kalau berulang-ulang kali, anak itu nantinya dia akan mendapatkan penghargaan itu. Jadi tidak ada motivasi yang muncul dari dirinya sendiri. Begitu. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi tentang hukuman dan penghargaan. Nah, kita akan melakukan perubahan paradigma. Saya punya
Apa? Boleh, terserah. Misal cincin, balik ini misalnya isinya cincin. Atau mungkin ini isinya tentang rahasia bapak ibu yang orang lain tidak boleh tahu. Sudah? Boleh apapun itu, yang berharga. Sudah ya? Nah, kalau sudah, kita remas-remas Bapak Ibu kertasnya, remas-remas sampai tidak terlihat. Kemudian, saya sebagai teman ingin meminta kertas tersebut. Saya rayu, saya bujuk, saya suap, saya hardik agar kertas itu bisa saya dapatkan. Nah, yang saya tanyakan, apakah Bapak Ibu boleh menyerahkan kertas ini yang isinya berharga untuk kita untuk diserahkan ke teman? Boleh tidak? Tidak boleh, karena ini berharga. Kalau saya rayu, pokoknya kita kasih harganya 10 juta misalnya. Padahal ini isinya lebih dari 10 juta itu gimana nanti? Oh, tidak boleh. Nah, dari kegiatan ini tentunya kita tahu siapa yang memegang kontrol. Coba, siapa yang memegang kontrol perilaku kita? Apakah diri kita sendiri atau orang lain? Diri kita sendiri, yang mengontrol itu diri kita sendiri, karena yang mau melakukan sesuatu itu adalah diri kita. Okay? Sama halnya dengan tadi, kaitannya dengan disiplin. Kalau anak-anak tidak tertanam dari dirinya, mereka juga melaksanakannya tidak dengan bertanggung jawab. Seperti itu. Boleh ditambah lagi. Berikutnya, nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan mempelajari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Sedangkan Socrates dan Plato, disiplin diri membuat orang memanggil potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Bapak Ibu, pernah tidak kita berpikir, oh, anak yang disiplin itu anak yang datangnya tepat waktu, gitu gitu. Kemudian siswa yang disiplin itu siswa yang mematuhi aturan, gitu? Ya tidak? Betul. Nah, ya memang mindset kita itu kalau disiplin itu kaitannya dengan kepatuhan, kaitannya dengan apa ya? Yaitu aturan yang berlaku. Padahal kita tidak pernah merenungkan apakah peraturan ini baik untuk anak, apakah anak bisa menerima peraturan tersebut. Nah, dari sini kita harus ubah lagi mindset kita bahwa disiplin itu tidak hanya dilakukan secara apa ya namanya berkonotasi dengan kepatuhan, tetapi bisa dilakukan dengan disiplin positif. Nah, disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin positif ada kaitannya dengan budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya terdapat serangkaian kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Mengapa budaya positif? Suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan
suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tetapi menjadi suatu kebutuhan. Suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tetapi juga dari lingkungan yang ada. Nah, PR kita Bapak Ibu dapat mewujudkan budaya positif. Budaya positif itu berjalan dari kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang positif. Kemudian disiplin positif itu berasal dari disiplin diri. Disiplin diri itu disiplin yang muncul dari diri kita sendiri, motivasi dari dalam. Nah, disiplin diri itu terdiri dari nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Nah, kemudian nanti akan muncul motivasi intrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, berawal dari disiplin positif tadi, kita juga harus tanamkan karakter-karakter profil pelajar Pancasila kepada peserta didik, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berkenalan kritis. Nah, ini nilai-nilai kebajikan tadi yang sudah disebutkan profil pelajar Pancasila. Ada dimensinya, ada elemennya. Dimensi beriman ada alam beragama, alam pribadi, alam pada manusia, alam kepada alam, alam bernegara. Kemudian dimensi mandiri ada kesadaran akan diri dan situasi, ada regulasi diri. Kemudian dalam dimensi bergotong royong ada kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Kemudian dimensi berkebinekaan global ada mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, dan berkeadilan sosial. Kemudian berkenalan kritis ada elemen memperoleh dan proses informasi, kemudian ada analisis dan evaluasi pengenalan, kemudian ada refleksi dan evaluasi. Kemudian di dimensi kreatif kita ada gagasan orisinal, karya orisinal, dan keluasan berpikir. Nah, saya mau tanya lagi Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu berpikir mengapa seseorang bertindak atau berperilaku? Ada yang bisa menjawab ini? Apa yang membuat kita bertindak atau berperilaku? Pak Amir, tujuan punya tujuan ya, bisa. Nah, tujuan itu ada apa sih? Itu menjadi tujuan berarti ada keinginan, ada motivasi. Ya, jadi apapun tindakan atau perilaku seseorang itu berdasarkan motivasi. Nah, menurut Diana Goser ada 3 motivasi. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini termasuk motivasi eksternal. Seperti yang sudah tadi Bu Dia sebutkan, peserta didik itu mau berangkat pagi, tapi dapat iming-iming dari gurunya, misalnya besok kalau berangkatnya awal dapat hadiah dari guru, dapat reward dari guru. Nah, itu berarti munculnya motivasi ekstrinsik dari luar, eksternal. Kemudian menghindari ketidaknyamanan. Nanti kalau saya datangnya terlambat, nanti saya dihukum guru lari-lari 10 kali misalnya. Nah, itu juga merupakan motivasi eksternal.
SDC. Nah, Bapak Ibu, yang kita harapkan adalah peserta didik memiliki motivasi internal. Jadi mereka peserta didik dapat menghargai dirinya sendiri, tahu akan kewajibannya sehingga mereka mau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah sesuai dengan motivasinya sendiri. Nah, sekarang kita beralih ke hukuman dan konsekuensi. Saya punya permasalahan IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar buku pelajarannya. Pada saat guru matematika, Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunduk ibunya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Jadi IPA itu dihukum di luar sambil menunduk ibunya. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung ibunya. Nah, Bapak Ibu, dari permasalahan IPA ini, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Kemudian yang kedua, menurut Bapak Ibu tindakan Pak Seno terhadap IPA itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Ada yang mau berpendapat? Terima kasih. Menurut saya jawaban menurut saya untuk nomor 1, tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan oleh Pak Seno. Saya tidak setuju karena Pak Seno sudah mempermalukan muridnya, suatu hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang guru. Itu harusnya dihindari, nanti berdampak ke psikis anaknya menjadi minder dan sebagainya. Kemudian untuk jawaban kedua, kalau menurut saya itu tindakan Pak Seno itu lebih merujuk ke konsekuensi, karena kalau konsekuensi itu lebih ke pilihan atau tanggung jawab. Jadi kalau apa itu menyuruh muridnya untuk berdiri, mungkin ada motivasi dari Pak Seno supaya ini siswanya untuk berubah. Terima kasih Bu Guru, jawabannya sangat bagus sekali. Tadi Bu Guri tidak setuju dengan perilaku Pak Seno karena Pak Seno dapat mempermalukan IPA. Akibatnya selain malu, psikisnya IPA juga terkena, ya. Itu akan teringat sampai dia dewasa nanti. Nah, kemudian ada pendapat lain, Bapak Ibu setuju dengan pendapatnya Bu Guri? Setuju, ya? Nah, kemudian yang kedua, Pak Seno itu tindakannya itu suatu hukuman atau konsekuensi. Dan ini yang akan kita pelajari. Kita beralih ke materi berikutnya ini. Nanti kita bisa menjawab pertanyaan tadi dari penjelasan berikut. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid menerima tanpa suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru sebelum dan sesudahnya. Hukuman berupa fisik maupun psikis anak disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Nah, kemudian tadi hukuman sudah, sekarang konsekuensi. Konsekuensi itu cenderung sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui
oleh murid dan guru. Kemudian murid dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Sikap guru senantiasa mengontrol murid. Nah, Bapak Ibu, dari masalah tadi, IPA tadi, ini termasuk konsekuensi. Ya. Karena apa? Karena ini bersifat tidak terencana, tiba-tiba. Karena ujung-ujung kok IPA suruh satuan sambil memegang dirinya. Walaupun pada awalnya memang IPA bersalah. Nah, kemudian kenapa konsekuensi? Kenapa hukuman? Karena ini ada hukuman berupa psikis, berupa apa ya, seperti mempermalukan muridnya, begitu. Sedangkan kalau konsekuensi itu ada kesepakatan, jadi bisa diterima, bisa dipahami antara hukuman dan konsekuensi ya. Oke. Kalau konsekuensi berarti ada kesepakatan lebih dahulu. Anak-anak besok kalau anak-anak yang sudah mengerjakan, nanti dulu mengerjakan lagi PR-nya. Itu berarti ada kesepakatan. Nah, kalau anak-anak tidak mengerjakan, berarti dia mau kalau PR-nya ditambah, itu konsekuensi. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Otomatis jika kita menyakiti psikis anak, itu akan teringat sampai dia dewasa, Bapak Ibu. Jadi mohon untuk tidak melakukan hukuman apapun kepada anak-anak. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka waktu pendek. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi anak hargai disiplin. Ketika kita menyuruh anak-anak besok harus datang lebih awal, padahal gurunya berangkatnya terlambat. Nah, padahal anak yang terlambat nanti dihukum, itu udah adil deh. Nanti anak-anak akan membenci kedisiplinan. Kayak guru yang berangkatnya kayak suruh berangkat awal, kan seperti itu. Akhirnya nanti anak akan membenci kedisiplinan. Kemudian ada paksaan jika hukuman. Konsekuensi itu ada stimulus dan tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jika konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Contohnya seperti ini. Anak-anak sudah mengerjakan PR atau belum? Padahal ada salah satu siswa yang tidak mengerjakan. Siswa itu tahu kalau gurunya tahu tidak mengerjakan, nanti dihukum. Jadi otomatis dia berbohong. Nah, pada akhirnya dia akan menyembunyikan kesalahannya. Seperti itu. Nah, kemudian hukuman membuat marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kemudian konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, sekarang Bapak Ibu kita diskusi bersama hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Atau konsekuensi? Hukuman fisik ya, ada hukuman fisik ya, karena dia suruh lari 2 kali karena terlambat hadir. Tapi bisa juga ini konsekuensi kalau jika ada kesepakatan antara siswa. Besok kalau terlambat pokoknya aku lari, misal pas jam olahraga yang terlambat lari 2 kali itu berarti konsekuensi. Tapi ini kasusnya hukuman. Kemudian yang kedua, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berarti anaknya suruh nyeker tidak pakai sepatu, karena pakai sepatunya putih misalnya. Suruh melepas sepatu dan alas kakinya. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena ada peraturan yang harus ditaati. Anak tahu jika melanggar peraturan, akibatnya harus mendapatkan konsekuensinya. Kemudian berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar
Karena itu sifatnya tiba-tiba, tidak terencana. Walaupun itu tidak ada hukuman fisik maupun psikis, tapi ini kasusnya merupakan hukuman. Kemudian yang berikutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi jika itu ada kesepakatan bersama antara siswa. Pokoknya apa tadi, terlambat ya? Jika terlambat nanti berarti anak mengerjakan tugas di waktu istirahat, itu bisa konsekuensi. Tapi biasanya di kasus seperti ini sudah ada kesepakatan antara siswa dan guru. Artinya ini termasuk konsekuensi. Kemudian berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena? Iya. Karena tidak menggunakan masker, jadi disuruh push up 15 kali ya, ada hukuman fisik ya. Oke, betul sekali. Nah, kemudian kita akan mempelajari restitusi dan keyakinan kelas. Sebelum saya beralih ke materi berikutnya, sudah paham ya antara hukuman dan konsekuensi ya. Nah, berikutnya adalah restitusi dan keyakinan kelas. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Diana Yusuf. Restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bapak Ibu, kata-kata restitusi tidak asing untuk kita nih. Di materi PMN topik berapa itu adalah tentang restitusi. Nah, ini nanti akan dibahas di materi selanjutnya. Kita lanjutkan dulu di keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan saja, melainkan harus keyakinan kelas? Nah, untuk mendukung motivasi intensi, kembali pada nilai-nilai atau keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, apakah kita sudah melaksanakan peraturan di kelas? Oh, misal gini, di awal pembelajaran itu kita seharusnya melakukan kesepakatan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah melakukannya? Ya, sudah ya. Nah, di sini kita harusnya melakukan keyakinan kelas. Artinya, kenapa kita melakukan keyakinan kelas? Jadi, anak-anak itu meyakini apa yang akan dilakukan. Jika kita membuat kata peraturan, artinya itu bersifat apa ya? Harus patuh. Nanti akan menimbulkan ketidaknyamanan oleh peserta didik. Jika yakin akan sesuatu, pasti dia akan melaksanakannya dengan nyaman, dengan senang. Untuk itu, perlu kita melaksanakan keyakinan kelas sebelum melaksanakan pembelajaran. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, lebih abstrak ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif.
selain itu ada keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh kelas 1. Ada, kami datang untuk belajar. Mereka yakin. Jadi ketika mereka yakin datang untuk ke sekolah untuk belajar, dia akan bertanggung jawab. Salah satunya itu tugas, PR. Dia akan melaksanakannya dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Kemudian aku mau datang terlambat. Nah, jika keyakinan ini sudah tertanam dalam diri siswa, otomatis siswa tidak akan datang terlambat. Aku mau datang terlambat. Tidak perlu kita menuliskan datang tepat waktu. Nah, itu sudah termasuk aturan. Aku mau datang terlambat. Sifatnya lebih fleksibel karena lebih meyakini jika datang terlambat mereka akan tahu. Kemudian saling menghargai. Ya, saling menghargai artinya sangat luas, menghargai perbedaan, menghargai apapun yang ada di kelas. Kemudian kita semua bebas. Ya, semua ini konotasinya positif. Mereka meyakini keyakinan ini untuk dilaksanakan selama pembelajaran. Jadi Bapak Ibu yang belum melakukan keyakinan kelas, nanti bisa melaksanakan keyakinan kelas agar anak-anak dapat lebih bertanggung jawab dengan pekerjaannya, dengan tugas-tugasnya. Nah, ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Jika peraturan itu misalnya selalu memberikan buku di tempatnya. Nah, kalau keyakinan kelas tanggung jawab. Anak-anak kan tanggung jawab itu artinya bisa mengembalikan buku di tempatnya dan lain sebagainya. Kemudian jika peraturan tulisannya dilarang ke orang lain. Nah, jika keyakinan kelas kita bisa kondisi menghormati orang lain. Beda ini kata-katanya ini. Kemudian peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jika keyakinan kelas kita bisa menuliskan menghormati orang lain, berkomitmen. Dan itu jika mereka sudah meyakini, mereka tidak perlu ada tulisan 15 menit sebelum belajar, mereka sudah melaksanakannya karena mereka yakin. Nah, kemudian dilarang melakukan kekerasan. Jika keyakinan kelas bisa dituliskan keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian peraturan dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker, jangan menarik iklan atau berpindah. Nah, jika keyakinan kelas bisa dituliskan kesehatan, menghormati orang lain, sabar, keselamatan, keamanan. Oke. Kemudian, nah, kita beralih ke kebutuhan dasar manusia. Oke, tadi kita sudah belajar tentang keyakinan kelas dan peraturan ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita yang belum melaksanakan keyakinan kelas bisa mulai merumuskan keyakinan kelas masing-masing. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, pernah tidak kita memperhatikan anak? Ada anak yang pusing sekali, suka ganggu temannya. Pernah menemukan seperti itu ya? Ya, kadang-kadang sampai temannya nangis, pokoknya gitulah. Nah, kenapa anak-anak melakukan hal-hal yang seperti itu? Karena ada kebutuhan dasar manusia, ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia? Nah, ini Ibu Astuti, guru kelas 5 SD Mutiara Hati, sudah bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya dulu. Beberapa kali di kelas 5 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Astuti, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Jadi si Doni itu sukanya meminta bekal temannya, memaksa. Nah, jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kemudian yang kedua, menurut Bapak Ibu kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Ada yang mau berpendapat?
Doni melakukan hal seperti itu, bisa jadi dia itu ingin mendapatkan perhatian lebih dari teman-temannya, serta karena dia itu tidak mendapatkan perhatian di rumah. Jadi perhatian seorang guru itu juga sangat dibutuhkan. Serta Doni itu dianjurkan untuk membawa bekal sendiri dari kelas. Terima kasih luar biasa jawabannya baik. Jadi kedua ini yang dilakukan Bu Astuti yang pertama itu menanyakan dulu ya, menanyakan dulu kenapa sih Doni supaya peminat dalam pertanyaan seperti itu. Kemudian alasan Doni melakukan hal itu mungkin kurang kasih sayang. Ya betul sekali. Jadi apapun perilaku peserta didik kita dipengaruhi oleh kebutuhan dasar. Betul sekali Bu Aini. Tadi sudah misalnya di kuartal itu harus menanyakan dulu kenapa sih kamu suka minta jajan temannya, minta buka-bukanya. Betul sekali. Artinya ketika kita menanyakan nanti kita tahu kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh si Doni. Nah, jika nanti jawabannya Doni, aku bosan buka enak kok misalnya gitu. Jadi nanti kita akan bahas macam-macam kebutuhan dasar. Tadi katanya apa lagi tadi alasan Doni? Oh iya, Doni kurang kasih saya. Itu juga termasuk kebutuhan dasar. Nah, sekarang kita akan mempelajari kebutuhan dasar. Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama penguasaan, yang pertama bertahan hidup, kemudian ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Pertama kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini bisa dipahami ya. Kemudian saya lanjut saja. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka lebih bersemangat belajar karena suka pada dunia. Bagi mereka, teman sebaya sangat penting. Mereka suka bekerja dalam kelompok. Nah, betul sekali tadi Bu Aini. Tadi misal Doni itu kurang kasih sayang, kata ya. Artinya Doni itu ada apa ini kebutuhan dasar yang belum terpenuhi yaitu kasih sayang. Jadi di rumah itu ibaratnya kurang perhatian orang tua. Jadi di sekolah itu seperti cari perhatian, minta bukan temannya dengan cara rebut dan sebagainya. Betul, itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Jadi bagaimana kita menghadapi seperti itu? Kita berikan perhatian kepada siswa tersebut karena apa jika memang ini masalahnya itu kurang kasih sayang, kita sebagai guru seharusnya dapat memberikan kasih sayang itu kepada guru. Kemudian berikutnya penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, Bapak Ibu, dalam kasus Doni tadi, apabila jawaban Doni dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi gini, Doni itu orangnya besar, tinggi besar, kuat. Nah, teman-temannya itu tidak peduli pokoknya tidak peduli dengan Doni. Padahal Doni ini dia kalau dia itu hebat. Nah, dengan cara apa dia Doni itu pengen dia punya teman-temannya hebat, yaitu dengan cara merampas. Jadi ketika dia merampas temannya tahu Doni kok ya bukan teman ya. Dari situ artinya Doni ini memenuhi kebutuhan yaitu penguasaan. Berikutnya kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, suka mencoba
hal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Tadi yang sudah saya sampaikan ya. Jadi ternyata si Doni itu bosan dengan kehidupan ibunya. Nah, itu artinya Doni ingin kebutuhan yang ingin terpenuhi yaitu kebutuhan akan kebebasan. Kemudian yang terakhir itu adalah kesenangan. Kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Seperti itu. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika kita menghadapi peserta didik yang melakukan di luar batas atau melakukan kesalahan gitu ya, itu berarti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Dan tugas kita itu mencari kebutuhan dasar apa yang belum mereka penuhi agar kita tahu untuk menghadapi solusi dari permasalahan tersebut. Berikutnya, Bapak Ibu, kita akan belajar dengan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, kemudian manajer. Pada posisi penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, posisi pembuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kemudian yang ketiga, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian yang keempat, monitor atau pemantau, memonitor berarti mengawasi. Kemudian yang kelima, manajer, respon, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, ini Bapak Ibu, yang pertama adalah penghukum. Nada suaranya tinggi, bahasa tubuh makanya melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghadik, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang telat. Kapan bisa datang tepat waktu? Biasanya kan guru yang untuk bola, sambil melotot-melotot, sambil duduk-duduk, kenapa itu loh, datang terlambat terus. Nah, sekarang yang saya tanyakan, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Pada saat muridnya datang terlambat, misal saya seorang penghukum, kamu lagi, maksudnya dari kita terlambat terus sambil melotot, sambil menunjuk. Nah, bagaimana perasaan peserta didik? Takut, sakit hati, jengkel, sakit hati, jengkel, betul sekali. Anak-anak sih masih sakit hati. Pada orang seperti aku di rumah, aku terlambat karena bapakku sakit, misalnya seperti itu. Ya kita tidak boleh jadi seperti itu, ya. Karena ini akan menyakiti hati siswa. Nah, ini akibatnya Bapak Ibu. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisannya. Bisa jadi ya, karena muridnya jengkel, ngakut sendiri, dia mencoret-coret apa yang ada di depannya, buku, meja dan sebagainya. Nah, kemudian lebih buruk lagi, pulang sekolah murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggoreskan kendaraan tersebut dengan paku. Nah, muridnya itu denda, mau disuruh dipakai kok, mau disuruh dipakai kok. Nah, jadi tindakannya tapi mendenda oleh peserta didik. Akibatnya apa? Akibatnya itu akan merugikan diri kita dan merugikan orang lain. Kemudian posisi yang kedua, membuat orang lain merasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, kemudian lesu. Adik, kamu
ya, kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan melambat anaknya. Kamu kenapa ya sering sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, misal ada seperti ini, bagaimana ada guru yang posisi pembuat merasa bersalah? Bagaimana perasaan murid yang ditegur seperti ini? Nadanya harus memang harus memolas, sedih. Kenapa ya? Kamu kok senang sekali mengecewakan ibu? Kenapa sih kamu kok tidak mau manggil guru? Apa yang perasaan ini bagaimana? Iya, betul sekali. Iya, betul sekali. Nanti akan timbul rasa bersalah. Tapi apa? Ada juga yang negatif yang ditimbulkan. Apa ini? Nah, murid akan merasa bersalah karena mengecewakan bapak ibunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ada malah sikap ini lebih budaya dari sikap hukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam hukum, di mana murid dapat mengungkapkan amarahnya, walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, ini juga dapat berbahaya, karena merasa bersalah. Aku kok mau mengecewakan murid misalnya. Jadi itu dia merasa bersalahnya itu akan terus diingat-ingat. Nah, takutnya itu akan melukai dirinya sendiri ataupun orang lain jika tiba-tiba meletus amarahnya. Kemudian berikutnya, posisi teman, nada suara ramah, akrab dan bersandar, bahasa tubuh rapat pada murid, mata, senyum dan segala itu juga sering saya lihat ini juga posisi guru sebagai teman. Nah, ini contohnya. Tadi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kan kamu sudah janji ke bapak, bukan? Rapat membatasi sambil ketawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, tunggu di sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Nah, jika posisi murid, perasaan murid ini belum ditegur seperti cara ini, bagaimana Bapak Ibu? Pak Gurunya itu, Pak Guru atau gurunya itu seperti teman sendiri. Rasanya bagaimana? Iya, senang, senang, karena seperti temannya sendiri. Tetapi ini pun ada efeknya, ada akibatnya. Karena apa? Kadang-kadang kita jadi tidak menghargai gurunya sebagai guru, malah memperlakukan gurunya itu sebagai teman. Ini kita lihat sama-sama akibatnya. Murid akan merasa senang, betul, dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Tapi terkait dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Nah, misalnya si Adi ini dekatnya hanya sama Bu Huli dengan Pak Agus, dan disuruh Pak Guru atau guru lainnya ada nggak mau, karena aku pokoknya boleh mengatur kok seperti itu. Itu kita dulu pada posisi teman. Itu dampak negatifnya. Kemudian yang berikutnya, posisi pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Gurunya berbicara, Adi, tahukah kamu sudah berapa kita mau pelajaran? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit, apa kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat. Nanti dan melaksanakan tugas ketinggalan saya. Ya benar, nanti pada jam istirahat, kamu harus mulai di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, dari posisi pemantau, jika Bapak Ibu sebagai murid, bagaimana perasaan murid yang ditegur dengan seperti cara ini? Sudah nyaman? Jenuh? Sudah nyaman? Nah, kita lihat akibatnya. Nah, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Memang benar, murid sudah tahu jika terlambat, dia harus
diambil di kelas saat istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, betul, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru pun harus tetap memonitor atau memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini posisi guru, yaitu pemantau. Nah, yang kelima, posisi manajer. Nada suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Haji, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adik menjawab, tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengerjakan tugas yang berbeda. Gurunya berkata, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa ada tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa ada tepat waktu. Baik, saya ada usahaku untuk memperbaiki diri. Nah, Bapak Ibu, jika posisi gurunya itu sebagai manajer, bagaimana perasaan murid bila ditegur dengan cara seperti ini? Bagaimana? Senang? Senang? Sedih? Kenapa sedih? Senang, sedih, bahagia, biasa saja. Nah, mari kita lihat akibatnya Bapak Ibu. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk dari murid, berkata bingkai atau bersikap seolah-olah menyesal. Tanpa sedih sekali karena perbuatan murid, ataupun bersedak gurau, menempatkan diri sebagai teman murid. Nah, di sini fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa sanksinya atau apa peraturannya. Namun, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi ketika kita memposisikan kita menjadi manajer, kita akan mengembalikan lagi tanggung jawab kepada murid. Oke, jadi murid dan guru akan mencari permasalahannya bersama. Seperti tadi saya scroll ke atas tadi. Nah ini, apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa di tepat waktu? Tidak Pak, saya di tepat waktu. Oh bukan, ini yang atasnya. Jadi mencari masalah, mencari solusi, mencari solusi bersama. Kira-kira ini, bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, ketika kita memposisikan kita sebagai manajer, kita memberikan tanggung jawab kepada peserta didik langsung. Jadi peserta didik itu diminta untuk bagaimana sih ketika kamu melakukan kesalahan, apa yang harus kamu tanggung jawab dari kesalahan kamu sendiri, seperti itu. Iya, memecahkan masalah bersama. Nah, ini ada contoh video. Aku pernah lupa membawa buku gambar. Aku disuruh menyanyi lagu di depan kelas. Aku pernah berantem. Pak guru bilang aku tidak kasihan padanya. Dia capek mengajari aku. Aku pernah tidak mengerjakan PR. Bu guru bilang tidak apa-apa, aku dimaafin. Aku pernah salah memakai seragam. Sesuai peraturan, aku disuruh pulang. Tidak boleh masuk sekolah. Aku mengejek guru. Kemudian aku dipertemukan dengan guru tersebut untuk berdiskusi akan dampak dari perbuatanku. Aku mengerti kesalahanku dan aku akan perbaiki. Pertanyaan saya, kita sebagai guru sebaiknya memposisikan diri kita sebagai apa? Tadi ada yang pertama penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian ada teman, ada pemantau, ada manajer. 5 posisi kontrol. Yang sebaiknya kita pedoman, yang sebaiknya kita lakukan itu pada posisi apa?
solusi dari permasalahan tersebut. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sudah melaksanakan, ketika kita sudah memposisikan kita sebagai manajer, lalu kita melaksanakan restitusi. Apa itu restitusi? Tadi sudah dibahas di awal sekilas bahwa restitusi adalah menciptakan kondisi bagi unit untuk memperbaiki kesalahan mereka, memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi meliputi menanyakan keyakinan, validasi tindakan, dan menstabilkan identitas. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini posisi tadi restitusi dalam menstabilkan identitas meliputi hal-hal yang sudah tertera ini. Kemudian ada validasi kebutuhan. Tadi ada yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan, misal kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu masih punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus menghukum? Kemudian, apa kamu bisa melakukan yang lebih baik besok lagi? Nah, ini pada validasi kebutuhan. Kemudian berikutnya menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nah, tadi fungsinya kita punya keyakinan kelas seperti itu begitu. Jadi ketika kita ada anak yang sudah melanggar, kita bisa menanyakan kembali keyakinan kelasnya. Apa yang kita yakini di kelas kita seperti itu. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Nah, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ini jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Nah, gitu. Kemudian ketika kamu tahu itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini merupakan menanyakan keyakinan. Jadi ketika menghadapi anak-anak yang bermasalah, kita harus melaksanakan segitiga restitusi dan memposisikan diri kita sebagai manajer.
Nah, sekarang dan berhasil bisa kembali ke kelas melanjutkan pembelajaran. Tadi adalah kegiatan restitusi yang sudah pernah saya laksanakan. Jadi kita sebagai pendidik ketika kita menghadapi suatu permasalahan dari siswa, kita tidak lantas marah-marah, mencaci. Kita harusnya tahu dulu kebutuhan dasar apa yang perlu siswa penuhi. Kemudian lalu kita memposisikan kita sebagai manajer dan melakukan segitiga restitusi yang sudah tadi saya sampaikan. Nah, sekarang ini sesi berbagi praktik baik. Ini adalah pembuatan keyakinan kelas yang dilaksanakan di aula pembelajaran. Guru menyampaikan teman-teman mengenai keyakinan kelas, kemudian murid-murid menulis harapan peraturan kelas, kemudian bersama murid mengidentifikasi nilai-nilai keyakinan dalam peraturan kelas, kemudian guru bersama murid menyimpulkan keyakinan kelas berdasarkan pendapat murid. Nah, kemudian guru dan murid menghias keyakinan kelas, semua anggota kelas menandatangani keyakinan kelas satu wes kalian, kemudian membaca keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, harapan dari penerapan keyakinan kelas dengan penerapan keyakinan kelas ini diharapkan mampu menumbuhkan motivasi intrinsik murid dalam upaya mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Oke, jadi sesuatu yang diyakini, sudah diyakini oleh siswa, otomatis siswa itu melaksanakannya dengan mudah, dengan ikhlas, dengan nyaman, dengan tanggung jawab, dengan senang, seperti itu. Jadi alangkah baiknya jika kita sebelum pembelajaran melakukan keyakinan kelas bersama peserta didik. Nah, ini merupakan aksi penerapan budaya positif di sekolah. Ada kegiatan literasi, ada salam sapa semua, ada kegiatan religius, ada kegiatan Jumat sehat, dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, kita hadir di penghujung acara. Ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Monggo. Saya batasi 2 pertanyaan lagi karena waktunya sudah. Siap, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini mau menanyakan bahwasanya tadi Ibu ini menyebutkan kita harus atau perlu melaksanakan restitusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Itu menurut kata ABK bagaimana cara kita melaksanakan restitusi. Padahal yang namanya ABK itu anak untuk diajak komunikasi itu susah. Bagaimana cara mengatasinya? Itu aja. Baik, Amin. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba menjawab. Tadi kami bertanya bagaimana kita melaksanakan restitusi untuk siswa yang ABK. Sedangkan siswa yang ABK itu untuk komunikasi sesuai. Nah, jadi begini Bapak Ibu, kita itu gimana ya? Dalam sekali. Kita itu guru itu harus multi talent, multi peran. Artinya kita dapat memecahkan solusi apapun yang ada di lingkungan sekolah, otomatis terutama khususnya di siswa yang memiliki peserta didik yang katakanlah memang ini sulit karena kita itu bukan guru yang memiliki keahlian khusus, bukan guru yang dididik khusus untuk menangani siswa tersebut. Tetapi karena itu siswa kita yang harus kita hadapi bersama, kita harus melaksanakannya restitusi itu dengan cara apa? Dengan cara pendampingan khusus. Jadi gini, anak-anak itu memang berkebutuhan khusus, jadi kita juga melaksanakan pendampingan khusus. Dan di sini peran orang tua dan sekolah itu harus dilibatkan. Peran kepala sekolah, kemudian peran orang tua itu harus dilibatkan. Artinya jika kita melaksanakan
sama restitusi orang tua pun dapat menerima kadang-kadang seperti ini. Ada orang tua yang mohon maaf anaknya ABK tetapi orang tua itu tidak menganggap kalau anaknya berkebutuhan khusus kan gitu. Jadi artinya jika kita melaksanakan tindakan untuk khususnya untuk siswa yang ABK, kita bisa kolaborasi dengan orang tua dan dengan kepala sekolah juga. Begitu. Bisa diterima gitu. Terima kasih. Ada yang lain? Monggo, Pak Agus. Terima kasih. Saya ingin menanyakan, tadi disebutkan sebaiknya kita menggunakan keyakinan kelas. Bukankah peraturan? Lalu apakah dengan keyakinan anak-anak akan menjadi karakter yang lebih baik? Bagaimana jika mereka cenderung menyepelekan karena tidak akan mendapatkan hukuman atau kesepakatan? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Jadi intinya bagus bertanya kenapa sih kok keyakinan kelas bukan peraturan saja. Nanti kalau keyakinan kelas ada siswa yang menyepelekan, oke? Jadi ya, kenapa keyakinan kelas? Karena apa? Keyakinan itu diyakini dari diri. Jadi muncul motivasi intrinsik, motivasi internal. Dan ketika kita sudah ada motivasi dari diri, seharusnya itu sudah bertanggung jawab atas semua perilakunya atau atas semua apapun yang ada di sekolah. Contohnya, misal datang telat, datang tepat waktu, kemudian melaksanakan tugas. Kalau kita punya keyakinan dari diri, kita punya motivasi intrinsik, tentu saja setelah kita akan melakukannya dengan tanggung jawab. Untuk ibu, maka dari ibu, kita perlu dari awal itu sudah membuat keyakinan kelas bersama. Jikalau memang ada salah satu yang tentu kita dalam satu kali itu tidak baik semua, memang mudah dikenal. Mungkin ada salah satu siswa yang leceh, enggak seperti itu. Kita melakukan restitusi kembali lagi pada posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai manajer. Kemudian kita bisa melaksanakan segitiga restitusi seperti itu. Bagus, bisa diterima. Gitu. Nah, Bapak Ibu, dari serangkaian awal tadi materi yang sudah saya paparkan, saya ingin bertanya umpan balik dari Bapak Ibu, apakah materinya bisa dipahami? Apakah materinya bisa dilaksanakan? Bisa ya? Oke. Karena ini penting sekali Bapak Ibu, saya juga baru mendapatkan materi ini di kegiatan PPP. Dulu saya suka marah sama anak-anak, kamu udah mengerjakan tugas sama Tuhan apa gitu ya, langsung cuma. Tapi ternyata itu salah, mindset kita harus diubah. Karena tidak ada anak yang nakal, tidak ada anak yang bodoh. Oke, karena mereka itu membawa kodratnya masing-masing. Tugas kita adalah menebarkan kodratnya, menebarkan perilakunya agar menjadi petani yang berbudi pekerti tubuh. Jadi kita bisa, setelah pembelajaran ini kita bisa mengubah mindset kita nih Bapak Ibu. Jangan nanti membuat hukuman atau apapun itu yang sifatnya merugikan peserta didik. Ya, bisa diterima Bapak Ibu? Apa ada pesan-pesan untuk saya nanti? Kami mau memberikan pesan-pesan? Sudah cukup? Baik, saya simpulkan. Dalam menciptakan budaya positif, guru hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini dan memposisikan dirinya sebagai seorang manajer. Penerapan disiplin positif dipraktikkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan profil belajar Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.